Assalamualaikum, hai Sobat Obsesi. Kali ini kita bertemu lagi dalam Obsesi, obrolan sehat masa kini. Kali ini saya dengan Ratna Anggraini. Saya ditemani oleh seorang dokter yang luar biasa, salah satu dokter hebat di RSUD Cengkareng. Beliau adalah Dr. Alfi Isra, spesialis saraf. Salam Sobat Obsesi. Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar nih dok hari ini dok? Alhamdulillah baik. Kena macet nggak tadi di jalan dok? Ya itu mah sudah bumbunya Jakarta mbak. Bumbunya Jakarta ya, apalagi Cengkareng ya dok ya. Titiknya ada di beberapa tempat. Oke dokter, alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya sehat. Kita semua juga terus bersemangat ya dok untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Kali ini kita mau bahas sedikit nih dok, Sobat Obsesi tuh pengen tahu tentang stroke nih dok. Wah. Iya, kayaknya dokter ahlinya nih, spesialis saraf soalnya. Wah, ya sobat ya. Nah dokter boleh ceritakan ke kita dok tentang stroke itu sebenarnya seperti apa ya dok? Selamat pagi Sobat Obsesi semua. Baiklah, jadi saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai stroke ya. Kita berbagi pengalaman di sini. Kalau stroke itu kalau di bahasa sehari-hari ya, di bahasa itu adalah terjadinya gangguan saraf yang sifatnya menetap lebih dari 24 jam dan disebabkan oleh gangguan dari pembuluh darahnya. Ya. Jadi kalau bahasa medisnya itu defisit neurologik yang terjadi mendadak dalam waktu lebih dari 24 jam disebabkan oleh gangguan vaskuler. Nah, kalau ditanya kalau kan apa itu defisit neurologik? Defisit neurologik itu ada gangguan saraf. Nah, contohnya gini, seorang tiba-tiba sehat, tiba-tiba jadi lupa, atau sehat tiba-tiba jadi lemah sebelah badannya, atau tiba-tiba sudut bibirnya yang sering itu miring sebelah, atau juga bisa tiba-tiba nggak bisa bergerak. Nah, itu contoh-contohnya, ya. Berarti stroke itu sebenarnya bisa terjadi di apa selalu terjadi, banyak terjadi, ada musim-musimnya atau gimana tuh dok stroke itu? Jadi kalau berdasarkan kayak DHF gitu ya dok, biasa DHF nih ada nih kalau udah musim hujan ya kita tuh udah aware nih, oh nggak ada DHF. Kalau stroke kayak musim buah gitu ya. Nah, kayak musim buah dok, ada buah musim durian, mangga gitu ya dok. Jadi kalau stroke itu tidak mengenal musim. Stroke tidak mengenal musim. Tidak mengenal musim. Stroke itu sebenarnya bisa terjadi pada semua usia. Semua usia, dari berarti anak-anak, muda. Bisa. Dari anak-anak, remaja, dewasa dan dewasa. Tapi memang kalau secara statistik jumlah terbanyak terjadi pada usia tua ya, karena ini kan ada penyebabnya rata-rata kan degeneratif ya, ada degeneratif, ada gangguan vaskuler. Gangguan vaskuler itu membutuhkan waktu untuk terjadinya. Ibaratnya karat pada besi kan kena air nggak langsung berkarat ya. Iya, nah butuh waktu. Jadi biasanya memang timbulnya nanti waktu di usia pertengahan ke atas ya. Cuman trennya sekarang cenderungannya terjadi tambah lebih muda. Lebih muda. Saya bisa juga kena nih. Bisa. Waduh, repot juga nih. Kan dipengaruhi juga lifestyle ya nanti. Jadi tidak terpengaruh musim, nggak ada musim. Jadi bisa terjadi kapan saja pada semua orang dan di mana saja. Kalau misalnya untuk bisa memudahkan Sobat Obsesi nih dok untuk mengetahui ini bapak ini kena stroke atau ini enggak, ini bukan, itu kira-kira apa yang bisa dilihat oleh Sobat Obsesi nih, gejalanya mungkin atau tanda-tandanya ada nggak dok untuk stroke itu? Kalau yang mau pasti bagusnya sih gini, dia kalau yang berat biasanya langsung kelihatan ya. Yang berat ya. Misalnya ada yang lemah sebelah itu langsung kelihatan ngepek gitu ya. Bahasa langsung lemes gitu ya dok. Lemes. Tapi kalau dia gejalanya ringan, misalnya kelumpuhannya ringan, itu biasanya ada perubahan di gerakan motorik halusnya. Misalnya awalnya tulisannya bagus, tiba-tiba jadi jelek gitu. Tiba-tiba ya, bukan bertambah jelek enggak, itu bukan. Stroke tiba-tiba. Kalau itu dok. Jadi bisa, atau kesulitan gerakan terampil, dia buka kancing bajunya susah tiba-tiba ya. Jadi sifatnya terjadinya gangguan itu tiba-tiba. Tiba-tiba ini. Kuncinya tiba-tiba. Tiba-tiba dari sehat tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa cadel. Nah itu, jadi tiba-tiba. Nah, kalau itu dok yang bisa jatuh dari kamar mandi, itu termasuk kemungkinan gejala stroke juga nggak dok? Bisa, salah satunya serangan stroke itu bisa membuat orang tuh mengalami penurunan kesadaran. Nah itu jadi serangan stroke, tiba-tiba nggak sadar bisa jatuh di kamar mandi, bisa. Itu juga sering. Biasanya terutama pagi hari.
Ya, pagi hari terutama ya. Nah, jadi gejalanya, jadi ingat aja ada gejala tiba-tiba yang terjadi harus dipikirkan di kepala kita, jangan-jangan stroke. Nah, memang ada beberapa penyakit lain yang bisa tapi kalau yang khasnya ini tiba-tiba terjadi tanda-tanda gangguan saraf, itu intinya. Jadi kalau sobat obsesi sekalian melihat ada perubahan tiba-tiba kakeknya atau bapaknya tiba-tiba tidak bisa ngomong, nah itu jangan stroke. Dan jangan ditunggu-tunggu, itu segera dibawa ke rumah sakit. Nah, kan maaf nih ya, karena di masyarakat kita ada yang ditusukin jarum, nah atau dipijat dulu ya. Nah, itu secara medis tidak terbukti. Nah, karena stroke ini penanganannya itu tergantung waktu. Ya, berarti sangat restriktif ya keberhasilannya gitu ya, dok, ya, dengan waktu ya. Makin cepat ditolong, insya Allah hasilnya makin bagus. Kalau itu dok, kadang suka ada kesemutan, itu sebagai salah satu tanda dari stroke ya dok. Suka kesemutan atau baal gitu, biasanya kan suka baal nih, bertambah baal nggak berasa gitu, itu salah satu tanda bukan ya dok? Oh bisa. Cuman kalau stroke itu biasanya kesemutannya tidak di 2 jari, di sebelah badan. Jadi misalnya sisi tubuh yang sebelah kanan saja atau kiri saja. Berarti kalau dua-duanya kesemutan bukan ya? Misalnya kelamaan pegang duit juga bisa kesemutan. Kan? Iya ya dok. Tapi kalau yang stroke itu dia khasnya biasanya sebelah atau wajahnya sebelah kanan kesemutan, bisa juga di pipinya kesemutan, ya bisa. Atau lidahnya cadel atau miring sebelah bisa juga. Berarti intinya kejadian tiba-tiba. Dan biasanya satu sisi badan, bukan sisi badan. Setengah sisi badan gitu ya dok ya. Oke. Itu kenapa bisa terjadi begitu ya dok? Nah itu karena itu memang agak rumit, itu ada anatominya ya, anatominya. Jadi bahwa otak kita itu kan secara umum otak itu ada dua sisi ya. Ada sisi kanan, sisi kiri. Tubuh yang kiri dikendalikan oleh otak yang sebelah kanan, demikian juga sebaliknya. Nah, pembuluh darahnya beda-beda. Jadi karena pembuluh darahnya menyarapi yang kiri yang kanan berbeda, makanya kalau gangguan yang di kanan ya di kirinya akan lumpuh. Oh gitu. Jadi itu secara anatominya memang agak ini. Tapi saran saya sih kalau udah sobat obsesi ya begitu ada perubahan gitu segera dibawa, langsung jangan ditunggu. Saja gitu ya dok. Sebenarnya stroke itu berdarah atau tidak sih dok? Nah kalau stroke itu ada jenisnya ya. Secara umum jenisnya ada 2. Ada yang tersumbat, mudahnya tersumbat. Oh, pembuluh darah yang tadi 2 itu tersumbat. Atau pecah dia. Oh, gitu. Berarti ada 2 kemungkinan gitu ya, Dok? 2 kemungkinan, bisa tersumbat, bisa pecah. Tapi kan intinya sama. Kalau pembuluh darahnya tersumbat, artinya daerah yang didarapi oleh pembuluh darah tersebut tidak mendapat nutrisi. Iya, oksigen darahnya nggak lancar itu ya, Dok, tersumbat. Iya, jadi memang luar biasa ternyata ada lagi jenis-jenis stroke itu ya dok. Kirain kalau stroke itu ya udah kalau udah jatuh dia stroke gitu. Ternyata ada yang tersumbat, ada juga yang perdarahan gitu ya dok. Pecah pembuluh darahnya. Pecah pembuluh darahnya. Oke. Nah nanti biasanya kalau di rumah sakit tuh diapain tuh dok? Pasien-pasien stroke itu dok biasanya. Nah kalau jadi begitu pasiennya dibawa ke rumah sakit, nah dokternya akan menilai ini satu benar-benar stroke apa bukan. Ya. Kalau sudah jelas stroke, ditentukan lagi jenisnya. Ini yang tersumbat atau yang pecah. Oh, yang tadi 2 itu ya, dok. Okay. Kenapa? Karena itu nanti menentukan pengobatan selanjutnya. Oke. Nah, kalau yang tersumbat itu kita akan nanti salah satu pengobatannya adalah pemberian RTPA. RTPA apa tuh, dok? Benda apa lagi, dok? RTPA itu sejenis obat. Ya, sekarang obat yang terbaru itu, dia bisa membuka bukuan sumbatan itu. Wah, luar biasa. Berarti langsung selesai dong, dok, langsung stroke-nya nih. Jadi kalau memang tapi itu RTPA itu ada syarat-syarat penggunaannya. Itu tadi dia hanya bisa diberikan kalau pasiennya datang di bawah dari 4 jam. Wah, berarti sobat obsesi ini harus tahu ya tadi ya dok ya tanda gejala. Begitu tahu maka langsung dibawa ke rumah sakit biar bisa dinilai oleh dokter dan RTPA tadi bisa langsung masuk ya dok ya, luar biasa. Dan kalau ada perdarahan kita lihat lagi, kan kita nanti CT scan ya. Iya, kita lihat. Selanjutnya perdarahan itu ya kalau perdarahannya banyak ada kemungkinan akan dioperasi. Tapi kalau perdarahannya ringan kita dengan obat-obatan saja. Jadi intinya waktu itu sangat penting ya. Makin cepat makin baik hasilnya. Gitu. Dan obat-obat itu juga nanti kayak tadi RTPA itu kalau udah kelamaan mungkin dibawa berunding dulu atau apa, takutnya biasanya kan udah 2 hari kemudian biasanya dok, soalnya jalan-jalan dulu.
Nah, mungkin itu sudah nggak bisa dipakai. Kalau sudah lebih berapa lama tuh dok kalau tindakan tadi nggak bisa dilakukan? Kita paling punya toleransi sampai 4 jam, 4,5 jam lah paling. Berarti bisa. 4 jam pertama kejadian stroke itu sangat berharga sebenarnya untuk kehidupan dia selanjutnya ya dok ya. Jadi sangat penting sekali itu. Jadi semakin cepat semakin bisa terselamatkan, karena stroke ini gini juga, dia jeleknya ya apa ya saya bilang jelek atau efek sampingnya ya, risikonya stroke itu ya bisa angka untuk meninggalnya tinggi, insiden meninggal itu tinggi. Jadi kalaupun nanti tidak meninggal jadi cacat, kan kasihan ya. Kan iya dok, bisa jalan. Nggak cacat, kasihan. Tapi dengan obat ini, insya Allah kalau cepat itu bisa. Yang tadinya tidak bisa angkat tangan, bisa angkat tangan lagi. Jadi memang itu revolusinya pengobatan sekarang ya, pengobatannya lebih maju. Jadi makanya kita sarankan kepada sobat obsesi semua. Tadi ingat itu waktu sangat penting. Jadi kalau ada yang stroke jangan ditunggu-tunggu, langsung dibawa. Nah, kita di Cengkareng, alhamdulillah kita sudah punya. Kita sekarang punya fasilitas khusus di Cengkareng ini. Namanya stroke unit. Stroke unit ya. Jadi stroke unit ini kita bekerja sama dengan Rumah Sakit PON, Pusat Otak Nasional. Nah, jadi dengan ada stroke unit ini kita itu penanganan pasiennya itu akan lebih baik. Gitu, istilahnya kitanya lebih komprehensif. Lebih menyeluruh gitu ya. Nah, jadi pasiennya akan tertangani dengan lebih baik. Nah, diharapkan insya Allah kita bisa mengurangi, kalaupun tidak meninggal, insya Allah kecatatannya jadi ringan. Karena rata-rata kan yang kena stroke ini kan orang-orang usia produktif ya, kan kasihan kalau seorang bapak tiba-tiba kena stroke, habis itu nggak bisa bekerja. Betul. Kasihan, banyak efek ke keluarganya ya, ada efek sosial, efek ya macam-macam lah nanti efeknya itu ya kalau enggak. Jadi sesegera mungkin dibawa ya. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan nih dok, kalau boleh tahu itu sebenarnya nanti di cover BPJS nggak sih ya dok ya? Takutnya pasien tuh takut nih, saya pengen bawa ke Cengkareng gitu, tapi wah ntar nggak di cover BPJS, saya harus bayar, itu kira-kira di cover nggak ya itu dok? Ya pertanyaannya bagus ya. Alhamdulillah tuh RTPA di cover oleh BPJS ya. Struktur semuanya di cover BPJS ya, di cover BPJS asal. Karena stroke itu nggak perlu ambil rujukan ke puskesmas, karena dia dianggap penyakit darurat, emergensi. Jadi kalau mengenai stroke, nggak usah ambil rujukan dulu ke puskes, bisa datang langsung ke rumah sakit. Jadi biasanya kan sobat obsesi itu agak, kalau mau ke Cengkareng itu harus ada rujukan dulu dari puskesmas atau dari vaskes yang tingkat pertama, baru bisa ke Cengkareng. Berarti kalau khusus untuk stroke, langsungnya ke IGD berarti langsung di IGD. Kalau malam ke IGD, atau boleh ke polisi, yang ke polisi, dokternya nanti juga akan nanti ngirimnya ke IGD untuk penanganan lebih lanjut. Jadi tidak perlu ada rujukan, jadi nggak usah takut. Pokoknya Anda cukup bawa, kalau memang punya kartu BPJS, tinggal bawa BPJS-nya saja. Nanti dilapor ke rumah sakit punya BPJS, itu akan ditangani semuanya. Nggak usah takut gitu. Iya, jadi tenang ya. Alhamdulillah berarti ada kabar baik nih buat sobat obsesi yang mungkin punya keluarga atau ada temannya atau sanak saudara yang punya tanda dan gejala seperti tadi ya, jadi bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau area masih sekitar Cengkareng, kayaknya langsung bawa aja ke Cengkareng ya dok. Sesegera mungkin. Tanpa ragu berarti ya dok. Dokter, kira-kira kalau tadi kan kayaknya stroke itu sangat luar biasa juga ya, agak sedikit menyeramkan gitu ya, bisa ada sumbatan di kepala atau ada pecah pembuluh darah di kepala. Itu gimana caranya sih dok supaya tidak terjadi seperti itu dok? Nah, yang bagus nih. Jadi ini seperti kita pernah singgung di awal tadi ya, bahwa proses stroke itu terjadinya itu butuh waktu ya. Nah, jadi namanya kita bilang secara medis faktor risiko. Faktor risiko. Jadi faktor risiko ini maksudnya apa aja hal-hal yang bisa menimbulkan stroke. Nah, antara lain sakit gula, kencing manis ya dok. Kencing manis ya bahasa kita ya. Kemudian darah tinggi. Darah tinggi. Kemudian ada gangguan penyakit jantung. Penyakit jantung bisa menyebabkan stroke, atau rokok. Wah, kalau rokok banyak ini kayaknya. Atau karena kegemukan, bahasa kita obesitas ya. Kurang gerak, itu bisa memicu timbulnya stroke. Jadi nggak usah khawatir kan, kita kalau sakit ya, yang penting kita akan berobat ya, ikhtiar ya. Kalau kita
ada pasien kita tuh udah bertahun-tahun kena darah hipertensi ya, darah tinggi, Iya. aman-aman aja. Kenapa? Karena dia berubah dengan Teratur. teratur. Oh, oke, dokter. Ada juga yang baru kena darah tinggi 6 bulan udah kena stroke. Kenapa? Karena dia tidak stroke, Iya, mengabaikan. Apalagi juga sekarang kan rokok tuh bisa, jadi rokok itu bikin darahnya jadi kental, kemudian timbul penyumbatan pada pembuluh darah. Oh, Dan sekarang kita lihat di lapangan kan anak-anak kecil-kecil sudah merokok. Nah, jadi hindarilah, itu jadi faktor risiko untuk terjadinya stroke. Memang nggak sekarang merokok besok kena stroke enggak ya, tapi tadi dia butuh waktu. Iya, Ya. iya. Jadi yang penting di sini juga pola hidup sehat ya. Sebenarnya intinya pola hidup sehat. Ya, jangan stres, Jangan olahraga stres. teratur, Oke. banyak makan buah, makan sayur, dan yang bagus sekali makan ikan laut. Ikan laut, Dok? Ikan laut sangat bagus karena di ikan laut itu dia mengandung DHA, EPA ya, itu salah satu komponen untuk pembentukan jaringan saraf. Oh, jadi kalau anak-anak makan ikan lautnya diprediksikan itu nanti sarafnya berkembang baik, lebih cerdas. Tantangan besar sebenarnya itu, Dok, karena ikan untuk anak-anak itu kayaknya seperti apa ya? Seperti obat kayaknya, Dok. Susah gitu untuk bisa masuk ke mulutnya anak-anak ya. Jadi tantangan buat sobat obsesi ini yang udah punya anak-anak ya, Dok, supaya bisa sehat hidupnya, pola hidupnya sehat, mereka harus berupaya gimana caranya nih supaya bisa ikan ini diolah ya, Dok, ikan Ya. laut diolah untuk bisa jadi menu sehat sehari-hari ya, Dok ya. Sebenarnya sih kalau masalah itu ya, itu pembiasaan dari kecil ya. Ya, pembiasaan ya, Dok. Pembiasaan dari kecil. Jadi anak-anak tuh nggak akan langsung suka dikasih ikan, dikasih sayur, enggak. Iya. Dia dilatih. Jadi dari kecil orang tuanya harus memperkenalkan kepada anak-anaknya, ini loh dek, itu ini ikan, ini sayur, kita makan Iya. ikan, harus makan sayur biar sehat. Dan Jadi biasanya fried chicken, Dok. Fried chicken. memang kendalnya itu tadi ya, junk food itu Junk istilahnya food, ya. ya. Itu sebenarnya tidak sehat ya. Yang sehat itu kan sebenarnya makanan tradisional kita punya sehat loh, kayak tahu, tempe itu sehat. Sehat Lebih ya, Dok. sehat makan makanan tradisional kita. Cuma karena ya pengaruh mungkin gaya hidup ya. Iya, Jadi iya. lebih ini. Atau mungkin, Dok, ada apa ya? Ada tips nggak, Dok, gaya hidup yang seperti apa sih yang harus kita jalani nih, sobat obsesi jalani atau sobat obsesi rubah gitu, supaya kita tidak ujung-ujungnya berujung pada stroke gitu, Dok. Karena kita masih muda nih, kalau ya seumuran saya masih muda ya, Dok. Ya, masih muda tuh gimana Saya caranya juga nih? masih muda. Masih muda ya, Dok. Iya, muda-muda, Dok. Jadi atau salah satunya gimana caranya supaya kita tidak terjadi ke sana? Apakah saya perlu pemeriksaan secara rutin ke dokter saraf atau gimana tuh, Dok? Jadi gini, Ada. kita ini lagi ya. Jadi pertama tadi seperti sudah saya bahas sebelumnya, itu lifestyle ya, pola Lifestyle. hidup ya. Jadi memang disarankan kita olahraga. Olahraga teratur ya, Olahraga Dok? teratur. Kan ditanya teraturnya berapa, Dok? Ya minimal setengah jam 3 kali seminggu. 3 kali 3 seminggu, kali Dok? seminggu. Wah. Misalnya Senin, Rabu, Jumat setengah jam. Oke. Itu lebih baik daripada hari Minggu olahraga 3 jam. Oke, Dok. Jadi jangan dirapel kalau olahraga itu ya. Kirain bisa dirapel, nggak usah ya, Dok? Jadi harus olahraga teratur. Oke. Kemudian makannya tadi ya. Oh, makan Makanya, makanan jadi yang mengurangi garam, masukkan mengurangi garam, garam. banyak sayur, Oke. buah, itu makan makanan serat di setiap hari. Goreng-gorengan boleh, Dok? Goreng-gorengan itu boleh sebenarnya, tidak boleh itu berlebihan. Oh, oke. Nah, jadi makanya jangan sampai makan gorengannya sekali makan 5 atau 10 ya, Mbak. Oh, gitu ya, Dok? Kalau kan cuma 1 sih enggak masalah lah ya. Kan tuh lemak tuh kan di tubuh juga dibutuhkan. Masih butuh ya, Dok? Kalau memang kayak anak ini contoh nih ya, ekstrim ya, saya sampaikan contohnya. Kayak kolesterol tuh ya, kan orang takut banget ya kolesterol Iya, itu. betul, Dok. Padahal kalau kolesterol itu salah satu fungsinya adalah membentuk hormon androgen pada pria. Oh. Jadi kalau pria itu kurang terlalu rendah kolesterolnya, jadi nggak bertenaga juga. Oh, gitu, Dok. Lemes gitu bawaannya. Iya. Jadi semua dibutuhkan, tapi ada kadarnya. Oke. Kayak kita Tidak berlebihan. tidak berlebihan, ya, kayak ibu masak di dapur ya pakai garam ya, kelebihan asin, kurang Asin. tawar, jadi harus pas. Nah, Oke. itu. Jadi kolesterol itu juga dibutuhkan, lemak itu Iya. juga dibutuhkan tubuh, tapi dalam jumlah yang tertentu Tertentu, ya. ya. Nah, kita makan buah. Ya, sebenarnya saya tidak terlalu merekomendasikan makan vitamin gitu ya, kecuali lagi sakit atau kalau kondisinya lagi bagus ya, lagi sehat-sehat sehari-hari, ini lebih baik makan buah saja yang segar. Iya. Jadi tidak usah kita beli vitamin, karena toh vitamin itu
kalau jumlahnya berlebih kan ginjal ekstra lagi kan mengeluarkan dari tubuh kan ya. Jadi lebih bagus yang alami ya. Udah tadi olahraga sudah, makan sudah, nah tidur harus cukup. Tidur ya. juga diatur Tidur berarti Dok. Ya rata-rata 6 sampai 8 jam ya, 6 sampai rata-rata ya. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya sekarang ada stres ya. Stres ya. Stres, Kayaknya kalau sobat obsesi ini harus ini juga nih tentang stres. Iya. Tapi bahasan kemarin udah banyak Dok tentang stres dengan dokter spesialis jiwa kita di sini Dok. Karena stres itu dia merusak ke pembuluh darah juga. Oh gitu. Jadi nanti terbentuk namanya setelah pembuluh darahnya rusak terbentuk aterosklerosis. Nah itu aterosklerosis itu nanti yang penyumbatan pembuluh darah tadi. Jadi dalam jangka lama stres juga rusak gitu. Ya jadi mungkin stres yang terus menerus kali ya Dok ya. Kalau cuma stres sehari 2 hari mungkin nggak apa-apa ya Dok. Kayaknya kalau nggak stres kayaknya jarang gitu Dok. Kalau mungkin ya kalau kita lihat ya kayak penerimaan ya mungkin ya kayak apa bahasa orang Jawanya kayak nerimo itu kan lebih ini ya. Kalau secara bahasa Islamnya kan menerima ya apa dengan takdirnya ya, bernama dengan takdir itu bukan bikin lebih tenang ya, lebih tenang. Nah jadi nah itulah, dan yang mungkin kalau di atas umur 50 nah itu memang sudah perlu untuk check up ke dokter ya. Batasannya 50 ya Dok, kalau udah 50 usahakan lah check up rutin minimal sekali 6 bulan itu setahun sekali setahun sekali minimal. Ya, kita cek nanti darahnya apa ada kolesterolnya bagaimana ya, apa ada penyakit-penyakit lain atau penyakit jantung misalnya, nanti biar bisa ketahuan itu. Nah, karena kan stroke itu kalau bahasa orang Jawa itu kan nggak ujuk-ujuk ya, pasti ada penyebabnya. Ya nanti jadi penyebabnya harus kita tangani dulu nih, baru kita tangani. Luar biasa penjelasan Dokter Alfi, sobat obsesi kali ini. Kira-kira Dok, kita sudah berbincang cukup lama nih. Dokter mungkin bisa minta tolong simpulkan sedikit saja Dok tentang stroke nih, supaya sobat obsesi jadi langsung kelihatan nih, oh tagline-nya kalau stroke, oh berarti gua harus gini-gini gitu Dok. Gimana Dok? Jadi tadi stroke itu adalah gangguan saraf ya, kita balik ke definisinya gangguan saraf ya. Jadi yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darahnya. Ya. Karena gangguan saraf itu juga bisa kena dari tumor, kan nanti juga gejalanya hampir sama. Ya. Tapi itu tidak dibilang stroke ya. Jadi gangguan saraf karena gangguan pembuluh darahnya, itu yang kita bilang stroke. Dan khasnya stroke itu terjadinya adalah mendadak. Nah, jadi tiba-tiba. Nah, jadi kalau kita ada perubahan mendadak pada seorang, itu segeralah itu dibawa ke rumah sakit. Dan jangan ditunggu-tunggu. Ya, jangan ditunggu, langsung bawa ke rumah sakit. Sekarang pemerintah kita juga sudah menyiapkan kartu BPJS itu, dan itu di-cover oleh BPJS ya. Jadi nggak usah khawatir masalah biaya ya. Tinggal datang ke rumah sakit. Nah, nanti sesegera mungkin. Nah, insya Allah penanganannya akan lebih baik, hasilnya juga akan lebih baik dibandingin tunggu-tunggu ya. Nah, gitu. Jadi mungkin gitu. Dan untuk mencegahnya tadi perbaiki lifestyle, yaitu lifestyle yang paling utama ya Dok. Cukup tidur, tidak stres gitu ya Dok. Makan yang baik, olahraga teratur. Dokter Alfi, terima kasih banyak atas diskusi yang sangat hangat pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat banyak sekali buat sobat obsesi. Oke sobat obsesi, sampai jumpa dalam acara obsesi selanjutnya. Salam obsesi, obrolan sehat masa kini.